World Health Organization dan International Labour Organization memperkirakan setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan terjadi di tempat kerja. Dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terdapat kurang lebih 85% kecelakaan kerja disebabkan oleh unsafe action atau perilaku tidak aman dan selebihnya disebabkan oleh unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Tentunya perusahaan dan pekerja menginginkan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Maka dari itu, setiap pekerja di dalam perusahaan perlu memahami kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kelompok kami yang beranggotakan Jai, Aisyah, dan Fajar akan menjelaskan tentang etika kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu, apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan suatu disiplin yang bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Konsep ini mengacu pada kebijakan, prosedur, dan praktek yang dirancang untuk meminimalkan atau mengeliminasi risiko kecelakaan atau penyakit yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu upaya agar pekerja selamat di tempat kerjanya, sehingga terhindar dari kecelakaan, termasuk juga untuk menyelamatkan peralatan serta produksinya. Dan kesehatan kerja adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun istilah-istilah yang sering ditemui di dalam K3 adalah HAZOP atau Hazard and Operability Study, yaitu metode untuk identifikasi bahaya dalam proses produksi. Selanjutnya terdapat JSA atau Job Safety Analysis, yaitu proses identifikasi dan kontrol bahaya untuk setiap langkah kerja. Selanjutnya terdapat MSDS atau Material Safety Datasheet, yaitu merupakan dokumen yang berisi informasi keselamatan dan kesehatan terkait bahan kimia. Lalu terdapat PPE atau Personal Protective Equipment, yaitu perlengkapan yang dikenakan untuk mengurangi risiko cedera dan penyakit di tempat kerja. Selanjutnya terdapat insiden, merupakan kejadian yang menyebabkan atau bisa menyebabkan cedera atau kerusakan. Lalu LOTO, Lockout Takeout, yaitu praktik keselamatan yang memastikan mesin berbahaya dinonaktifkan selama perawatan atau perbaikan. Selanjutnya terdapat NIRMIS, merupakan kejadian yang hampir menyebabkan cedera atau kerusakan tetapi tidak terjadi. Safety culture merupakan budaya keselamatan yang tercermin dalam sikap dan perilaku organisasi. Risk assessment, yaitu evaluasi risiko terkait dengan situasi atau tugas kerja. Safety audit, pemeriksaan keefektifan kebijakan dan prosedur keselamatan. Ergonomi, studi tentang efisiensi kerja untuk mengurangi cedera akibat tugas repetitif atau posisi yang salah. Dan hazard identification, proses identifikasi bahaya yang bisa cedera atau sakit pada pekerja. Dan mengapa kecelakaan dapat terjadi? Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 3/1998, kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sedangkan menurut UU Nomor 3 Tahun 1992, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilewati atau yang wajar dilalui. Suatu hal bisa disebut dengan pekerjaan karena ada interaksi antar ketiga komponen, yaitu alat kerja, tenaga kerja, dan material bahan. Interaksi antar ketiganya dapat disebut dengan proses. Interaksi antara ketiga komponen ini dapat menimbulkan bahaya. Contohnya, interaksi antara alat kerja dan tenaga kerja berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera. Kemudian, interaksi antara alat kerja dan material bahan dapat mengakibatkan kesehatan atau penyakit, dan interaksi antara tenaga kerja dan material bahan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Herbert William Heinrich,
yang terkenal sebagai safety pionir karena menerbitkan buku dengan judul Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach pada tahun 1931. Teori domino menurut Paman Heinrich yaitu merupakan kecelakaan diakibatkan oleh rantai peristiwa berurutan seperti domino jatuh, dan ketika salah satu domino jatuh, maka itu akan memicu ada kecelakaan yang berikutnya. Penyebab kecelakaan menurut teori domino yang pertama adalah lack of control, yaitu lemahnya pengawasan manajemen termasuk lemahnya perencanaan, lemahnya pengorganisasian, dan juga pelaksanaan. Jika yang pertama ini oleng, tidak bagus atau lemah, maka dia akan jatuh dan merembet pada domino selanjutnya. Menjadi penyebab dasar. Jika dari kontrol sudah lemah, maka akan berpengaruh bagi faktor manusia dan lingkungan. Penyebab dasar terbagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor manusia atau pribadi meliputi kemampuan fisik, psikologi, kurang pengetahuan, kurang keahlian, dan motivasi tidak layak. Sedangkan faktor lingkungan pekerjaan meliputi pengawasan, engineering, purchasing, kurang peralatan, maintenance, standar kerja, dan salah penggunaan. Kemudian, jika telah merembet ke penyebab dasar, maka akan lanjut merembet ke penyebab langsung atau immediate cause. Penyebab langsung terdiri dari yang pertama, tindakan tidak aman, seperti tidak memakai APD, tidak mematuhi aturan, dan melebihi kecepatan. Dan kedua, kondisi tidak aman, yaitu tidak ada APD, peralatan tidak sesuai, dan peralatan rusak. Dan jika telah merembet pada penyebab langsung, selanjutnya akan terjadi kecelakaan atau accident. Kecelakaan dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan alat, dan kerusakan material. Jika telah terjadi kecelakaan, pastinya terdapat kerugian. Kerugian dapat berupa biaya pengobatan, kompensasi, dan keterlambatan produksi, serta citra buruk. Kemudian terdapat teori Swiss cheese model, yang merupakan teori yang dikembangkan oleh James Reason, yang berarti kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Kegagalan suatu proses dapat dianalogikan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dari ilustrasi di atas, kecelakaan dapat terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan dari berbagai pertahanan yang gagal dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Kelemahan atau lubang-lubang yang ada di dalam keju Swiss ini secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis menurut James Reason, yaitu active failure dan latent conditions. Kesalahan aktif atau active failure atau error sifatnya dapat langsung dirasakan. Contohnya, melakukan kesalahan atau pelanggaran dari individu atau pekerja. Sedangkan untuk latent condition atau kondisi laten, yaitu sifatnya tersembunyi di dalam organisasi. Contohnya budaya keselamatan yang buruk, keputusan dari manajemen, ataupun kebijakan yang kurang memadai. Kedua faktor tersebut bergabung atau berkombinasi dengan faktor lain, kemudian menembus sistem pertahanan lalu terjadilah kecelakaan. Dalam Swiss cheese model James Reason, di sini tidak memperinci apa saja yang menjadi lapisan-lapisan keju atau lubang-lubang yang digambarkan dalam ilustrasinya. Di sini, James Reason membebaskan atau menyerahkan kepada ahli K3 ataupun investigator untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi lapisan-lapisan keju dalam suatu organisasi untuk menginvestigasi kecelakaan. Berbeda dengan teori domino yang telah dijelaskan sebelumnya, James Reason di sini memandang bahwa kecelakaan bukan semata-mata hanya disebabkan oleh kesalahan atau human error dari sisi pekerja atau yang tadi disebut dengan active error. Di sisi lain, James Reason lebih menekankan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan atau kegagalan yang terletak pada faktor yang lebih dalam atau tersembunyi di sisi organisasi atau yang tadi disebut dengan kondisi laten. Adapun kecelakaan kerja dapat dihindari dengan mengikuti hierarki pengendalian kecelakaan yang terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD. Semakin ke atas, nilai impact yang dihasilkan dan proteksinya akan semakin tinggi, karena jika mengeliminasi suatu potensi bahaya, artinya kemungkinan terjadi kecelakaan dapat terhindar. Eliminasi yaitu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Jika eliminasi tidak memungkinkan, lanjut proses ke tahap substitusi, yaitu mengganti dengan bahan penyebab bahaya.
Ketika substitusi tidak memungkinkan, karena sumber bahaya adalah bahan utama, lakukanlah rekayasa teknik, misalnya dengan menambah desain mesin atau dengan memasang alat tertentu. Pengendalian resiko selalu bisa dikombinasikan, contohnya dalam kondisi bahaya. Pengendalian rekayasa teknik sudah dilakukan, namun dilengkapi juga dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tentunya disesuaikan dengan tingkat bahaya di tempat kerja. Studi kasus industri. Inilah mengapa STP hadir dengan solusi budidaya perairan yang berkelanjutan. Suri Tani Pemuka adalah divisi budidaya perairan dari Java Group yang telah berdedikasi selama setengah abad memproduksi makanan berprotein berkualitas tinggi untuk pasar lokal dan global. Analisa kasus 1 dari PT Suri Tani Pemuka. Selama mengikuti MSIB di Java, seringkali dijumpai pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap saat memasuki area pabrik. Banyak pekerja di dalam area produksi tidak mengenakan alat pelindung diri seperti safety helmet, safety shoes, dan masker ketika mereka melakukan pekerjaannya. Faktor utama yang menjadi dasar permasalahan tersebut adalah kurangnya kesadaran akan keselamatan pribadi dan orang lain. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang terstruktur dan sistematis dengan melakukan sosialisasi terhadap para pekerja agar bekerja sesuai SOP serta menggunakan APD yang sesuai dalam melakukan suatu pekerjaan. Melakukan safety audit secara berkala pada setiap departemen dalam perusahaan, memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri, atau melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Menerapkan budaya keselamatan atau safety culture sehingga menciptakan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan pada diri setiap pekerja, serta menyediakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dan mengadakan safety talk yang harus diikuti seluruh pekerja sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, profil dari PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Semen terbaik yang ada di negeri kita itu buatan PT Semen Gresik. Semen Gresik membangun pabrik pertamanya di Rembang. Kebaikan negeri ini harus selalu ramah. Kamu kan punya cita-cita. Nah, sama. Semen Gresik juga punya. Ingin jadi perusahaan semen yang ramah lingkungan gak cuma di Indonesia loh, tapi se-Asia Tenggara. Analisa kasus 2 pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang terdapat salah satu unsafe condition yang dapat membahayakan para pekerja. Jalan produksi yang rusak dan terdapat banyak lubang-lubang besar menyebabkan terjadinya banyak insiden kecelakaan lalu lintas ketika memasuki area pabrik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan pada jalan produksi secara menyeluruh dan segera, pemasangan rambu peringatan khusus untuk area yang memiliki risiko tertentu seperti lubang-lubang besar, pemeliharaan rutin jalan dan infrastruktur lainnya untuk mencegah terjadinya unsafe condition, pelatihan dan kesadaran keselamatan bagi semua pekerja dan pengguna jalan yang memasuki area pabrik, serta evaluasi terus-menerus terhadap kondisi keselamatan di area pabrik dan implementasi perubahan yang diperlukan. Selanjutnya merupakan profil dari PT Inhutani 1. PT Inhutani 1 merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan hutan alam dan pembangunan hutan tanaman. Berdiri pada 8 Desember 1973 berdasarkan PP nomor 21 tahun 1972. Sejak tahun 2014, PT Analisa kasus 3 pada PT Inhutani 1. Dalam melaksanakan magang di industri tersebut, budaya penerapan K3 dirasa kurang. Hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang memasuki kawasan pabrik belum mementingkan keselamatan mereka. Hal-hal yang kurang diperhatikan antara lain 1. Masih banyak pekerja yang tidak menggunakan safety helmet. 2. Pekerja yang memasuki area kawasan produksi jarang memakai sepatu safety. 3. Pekerja yang bekerja pada area penampung getah tidak memakai pakaian yang tertutup rapat. Hal ini dapat mengakibatkan kulit terkena getah.
4. Pekerja tidak menggunakan safety goggles ketika proses packaging produk ester. Hal ini dapat membahayakan indera penglihatan para pekerja terkena serpihan produk ester. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengantisipasi dan mencegah kecelakaan kerja merupakan bagian penting dari manajemen keselamatan di tempat kerja. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengurangi risiko kecelakaan. 1. Pelatihan dan pendidikan karyawan. Pelatihan keselamatan yang komprehensif bagi semua karyawan termasuk pelatihan orientasi untuk pekerja baru dan pelatihan berkelanjutan untuk pekerja lama. 2. Penilaian risiko. Melakukan penilaian risiko secara rutin untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. 3. Pengawasan dan pemeliharaan. Melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan peralatan untuk menghindari kegagalan mekanis. 4. Perlengkapan keselamatan dan peralatan perlindungan diri atau PPE. Menyediakan perlengkapan keselamatan dan PPE yang sesuai dan pastikan karyawan menggunakannya secara konsisten. Sekian dari penjelasan kami, sampai jumpa di video selanjutnya.